Salam. Ya, puji Tuhan untuk hari yang baru ini, saudara. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan kita akan Allah dan akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya bagian firman Tuhan juga hari ini membawa kita semakin mengenal akan Tuhan kita yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayat 29 menjadi perenungan kita. Markus pasal 8 ayat 27 sampai 29. Firman Tuhan berkata, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pengakuan yang benar bukan sekedar satu pernyataan, apakah itu secara lisan atau secara tertulis, tetapi satu pengakuan yang benar adalah pengakuan yang dibuat berdasarkan satu kebenaran, satu fakta, satu pengenalan. Seorang yang mengakui mengadakan satu pengakuan dosa adalah karena kesadarannya bahwa dia telah bersalah kepada Tuhan, bahwa dia telah berdosa. Ketika saya disuruh buat satu pengakuan atau satu kesaksian tentang seseorang, saya harus mengatakan berdasarkan apa yang saya ketahui tentang orang itu, berdasarkan pengenalan saya, bukan apa yang saya ketahui dari orang lain tentang orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari Yesus menantang pengakuan dari mulut murid-muridnya. Pertama, Yesus bertanya, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan salah seorang dari para nabi. Namun selanjutnya Yesus langsung bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Dan Simon Petrus yang selalu bersemangat berkata, Yesus menjawab Yesus, dia mengatakan, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Saudara, dari mana Petrus menyatakan pengakuan ini? Itulah dari pengenalannya yang selama ini hidup bersama dengan Yesus. Dia mengenal Yesus dengan segala kebenaran firman-Nya. Dia mengenal Yesus dengan kuasa yang ada padanya. Dia mengenal Yesus dengan semua pengajarannya yang dinyatakan sampai sejauh dia ditanya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia mengatakan demikian, Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon. Di dalam Matius pasal yang ke-16 menyatakan, berbahagialah engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pengakuan itulah, akhirnya Yesus menetapkan satu kepercayaan kepada Petrus, bahwa di atas pernyataannya, di atas pengakuannya itulah akan berdiri jemaat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang pengenalan akan Tuhan berdiri di atas satu pengakuan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dari pernyataan iman Petrus itulah akan juga menjadi kesaksian bagi orang yang mendengarnya. Engkau adalah Mesias. Saudara, Mesias dari kata Ibrani yang berarti yang diurapi oleh Tuhan. Yesus yang disebut Kristus karena dialah
yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan menjadi Tuhan. Itu sebabnya Kristus kemudian juga menjadi nama dari Yesus. Karena dikatakan Yesus itu adalah Mesias atau Yesus adalah Kristus. Betapa pentingnya pengakuan ini, saudara. Bagaimana pengakuan itu keluar dari mulut seseorang berdasarkan pengenalannya akan siapa Yesus. Petrus mengungkapkan itu karena dia mengenal betul siapa Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi satu perenungan bagi kita. Siapa Yesus yang kita kenal? Menurut pengakuan kita, siapa Yesus? Katakan itu sebagai pengakuan kita kepada Tuhan. Biasanya dalam pujian penyembahan, seorang menaikkan banyak kalimat berdasarkan pengenalan akan siapa Yesus. Jangan sampai kalimat-kalimat penyembahan kita bukan berdasarkan pengenalan, tapi hanya karena kita sering dengar orang mengatakan, Engkau Juru Selamat, Engkau Mesias, Engkau Sahabat, Engkau Guru, Engkau Imam. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan kita menunjukkan pengenalan kita akan Yesus dalam kehidupan kita. Biarlah setiap saat kiranya pengakuan berdasarkan pengenalan yang sungguh akan Yesus, pengakuan itu keluar dari mulut bibir kita. Dan kita pun akan mengalami bahwa kita berbahagia karena kita mengenal Yesus sebagai Mesias. Semakin kita mengenal siapa Dia, kita akan semakin kuat, semakin berbahagia. Tuhan kiranya memberkati kita untuk menyatakan pengakuan itu terus-menerus, bukan hanya kepada Tuhan tetapi juga kepada sesama kita, untuk mereka juga mengenal siapa Yesus yang kita percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati kita dalam pengenalan kita akan Tuhan kita yang kita percaya, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Oleh karena anugerah-Mu kami boleh mengenal Engkau. Bapa telah membukakan itu bagi kami berdasarkan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan terima kasih. Kami berdoa biarlah makin banyak orang yang mengerti dan akhirnya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh mengenal Engkau dalam bimbingan kuasa Roh-Mu Tuhan. Tuhan kami berdoa berkati pemberitaan firman-Mu lagi pada hari ini. Kami berdoa dalam bentuk pelayanan apapun, di mana kesaksian Injil disampaikan, di mana berita tentang Yesus sebagai Mesias dinyatakan. Kami berdoa kiranya itu membawa orang untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Berkati hidup kami hari ini dengan semua pekerjaan kami. Berkatilah supaya hidup kami juga memberitakan, menyaksikan tentang siapa Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.